Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisanul Fasihin dengan NIM 201201798. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu menjelaskan judul masing-masing kelompok. Adapun judul kelompok saya yang berkenaan dengan stratifikasi sosial dan masyarakat. Baiklah, langsung saja. Adapun maksud dari stratifikasi sosial adalah suatu bentuk pengelompokan manusia berdasarkan atas pelapisan sosial yang bertingkat-tingkat. Stratifikasi sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kekayaan, kelahiran, pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan. Di sini ada beberapa contoh dari stratifikasi sosial, yaitu seperti stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat kekayaan, kemudian stratifikasi sosial berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian stratifikasi sosial terdiri dari dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi campuran. Stratifikasi terbuka merupakan bentuk pelapisan sosial di mana individu yang ada di dalamnya masih dapat berpindah lapisan sosial. Contohnya adalah stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Yang kedua, stratifikasi tertutup merupakan bentuk stratifikasi sosial di mana individu yang ada di dalamnya tidak dapat berpindah lapisan sosial. Contohnya adalah stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta. Kemudian stratifikasi campuran merupakan gabungan di antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Lanjut. Apa dampak adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat? Adapun dampak stratifikasi sosial dalam masyarakat yaitu mengakibatkan timbulnya ketimpangan atau ketidaksamaan tingkat ekonomi di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akses kesehatan serta masyarakat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian, bagaimana peran stratifikasi sosial dalam masyarakat? Peran stratifikasi sosial dalam masyarakat itu bagaimana? Jadi, peran stratifikasi sosial dalam masyarakat itu disimpulkan bahwa stratifikasi sosial mempunyai peran pembentukan permukiman masyarakat. Stratifikasi sosial terbentuk kemudian membentuk tatanan lingkungan pola lapisan permukiman masyarakat, baik yang bersifat spasial maupun fisik, arsitektur bangunan. Kemudian, apa itu stratifikasi sosial dalam masyarakat? Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa yang Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Kemudian, apa saja fungsi stratifikasi sosial bagi masyarakat? Di sini ada beberapa fungsi stratifikasi sosial bagi masyarakat, antara lain yaitu: 1. Sebagai penempatan individu pada stratifikasi tertentu. Yang kedua, sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengkoordinasi bagian-bagian pada struktur sosial. Yang keempat, menentukan mudah tidaknya bertukar status. Yang kelima, memecahkan masalah di masyarakat. Yang keenam, mendorong masyarakat agar bergerak sesuai fungsinya. Terus, mengapa stratifikasi sosial tersebut ada dan terjadi di dalam masyarakat? Tuh. Kenapa? Stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya biasanya diakibatkan karena kepadan tingkat umur, sifat kasihan, keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. Stratifikasi sosial yang sengaja disusun biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Tuh.
Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya. Saya juga lagi belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.